Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Makalalak dengan NIM 2510121010. Dan saya Sri Anggriana Pu dengan NIM 2510121077. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan dua buku tentang akhlak tasawuf, yaitu yang pertama, buku dari Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulum Ad-Din, dan yang kedua, buku dari Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Baik, jadi pengertian tasawuf menurut Al-Ghazali adalah proses penyucian diri dan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau tidak terlalu fokus pada asal kata tasawuf itu sendiri, tetapi lebih pada hakikat tasawuf sebagai ilmu ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah. Sementara itu, Hamka menjelaskan tasawuf dari sisi etimologi. Suf yang berarti kain wol sebagai simbol kesederhanaan, safa yang berarti kebersihan hati, sufa yang merujuk pada kehidupan sederhana sahabat Nabi. Namun, Hamka menekankan bahwa tasawuf tidak berarti meninggalkan dunia, melainkan hidup sederhana di tengah kehidupan modern. Jadi perbedaannya adalah Al-Ghazali fokus pada hakikat spiritual, sedangkan Hamka menjelaskan asal-usul dan praktiknya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, sejarah munculnya tasawuf menurut Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulum Ad-Din. Jadi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat, terutama dalam bentuk juhud atau hidup sederhana. Beliau tidak membahas sejarah secara rinci karena menganggap tasawuf sebagai bagian asli dari ajaran Islam. Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa tasawuf berkembang sebagai reaksi terhadap kehidupan mewah pada dinasti Umayyah. Pada masa itu, muncul kelompok zahid yang memilih hidup sederhana, yang kemudian berkembang menjadi tasawuf yang sistematis. Jadi perbedaannya, Al-Ghazali melihat tasawuf sebagai ajaran asli Islam, sedangkan Hamka melihat juga sebagai respon sosial terhadap kondisi sejarah. Baik, selanjutnya hubungan tasawuf dengan syariat. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulum Ad-Din menegaskan bahwa tasawuf harus selalu berlandaskan syariat. Menurutnya, tasawuf adalah penyempurna dari tiga hal, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Hamka juga berpendapat sama dalam buku Tasawuf Modern bahwa tasawuf tidak boleh bertentangan dengan syariat, namun ia menambahkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tanpa bersikap ekstrim. Jadi keduanya sepakat bahwa tasawuf harus tetap berada dalam koridor syariat, tetapi Hamka lebih menekankan keseimbangan dalam kehidupan modern. Baik, jadi kesimpulannya adalah tasawuf menurut Al-Ghazali dan Hamka dalam buku keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa dan perbaikan akhlak. Namun, terdapat perbedaan pendekatan. Al-Ghazali lebih menekankan tasawuf sebagai hakikat spiritual dan bagian asli dari ajaran Islam yang harus menyatu dengan iman dan syariat. Hamka lebih menekankan penjelasan etimologi, perkembangan sejarah, serta penerapan tasawuf dalam kehidupan modern tanpa meninggalkan dunia. Jadi itulah perbandingan buku yang berjudul Ihya Ulum Ad-Din dari Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Tasawuf Modern dari Hamka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.